Selanjutnya reaksi monosakarida dan disakarida. Jadi reaksi-reaksi yang ada tentu saja tidak lupa adalah reaksi reduksi, oksidasi, kemudian ada pemotongan rantai dan pemanjangan rantai. Kita fokus sebenarnya lebih banyak kita mempelajari tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk reaksi reduksi penting kita untuk pelajari karena dari glukosa dia akan menjadi gula alkohol. Kita lihat strukturnya, ini adalah glukosa. Dengan katalis Ni dan adanya hidrogen, gas hidrogen, maka glukosa dapat menjadi glusitol atau yang sering kita kenal sebagai desorbitol. Di mana alkoholnya? Jadi masih ingat ketika dia ada gugus aldehida di sini. Gugus aldehida dapat tereduksi menjadi gugus alkohol. Makanya diberi nama gula alkohol. Ya, gula alkohol maksudnya adalah gula yang mempunyai gugus alkohol yang lebih banyak daripada gula yang biasanya. Oke, jadi sorbitol, xilitol semua adalah gula alkohol dan yang menjadi keunggulan mereka adalah kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan glukosa, tapi mempunyai tingkat kemanisan yang hampir sama. Oke, selanjutnya adalah oksidasi. Jika dia mempunyai oksidasinya adalah lemah, ya, maka glukosa menjadi asam glukonat. Kalau dia kuat, glukosa menjadi asam glukarat. Nah, kita lihat di sini contohnya adalah BR2. BR2 ini adalah yang lemah, oksidator lemah. Jadi, yang teroksidasi hanya di sini. Aldehida menjadi asam karboksilat. Ya, lihat di sini OH, berarti OOH, COOH, asam karboksilat. Ini gugus asam karboksilat. Mungkin saja kalau dia lebih kuat sedikit, dia yang di sini yang menjadi asam karboksilat. Jadi contohnya seperti glukosa, kemudian dapat yang kuat seperti HNO3. Seperti ini. Nah, langsung di atas dan di bawah dua-duanya, atasnya ada asam karboksilat, bawahnya juga ada asam karboksilat. Ya, bawahnya awalnya dari alkohol, terus berubah menjadi asam karboksilat langsung karena oksidatornya adalah oksidator yang kuat. Sekarang pertanyaannya adalah komponen-komponen mana saja yang bisa menjadi asam karboksilat. Dulu kita sudah pernah pelajari kalau aldehida bisa berubah menjadi asam karboksilat. Tetapi keton tidak bisa. Dengan begitu, maka seharusnya fruktosa tidak dapat teroksidasi. Jika fruktosa tidak dapat teroksidasi, ya di sini saya tuliskan, fruktosa tidak dapat teroksidasi karena gugus keton. Ingat ya, kalau kemarin kan aldehida bisa menjadi asam karboksilat, tapi keton berhenti reaksinya. Maka harusnya fruktosa bukanlah gugus pereduksi. Oke. Jadi fruktosa gugus pereduksi atau bukan? Secara struktur kimianya, karena dia strukturnya keton, seharusnya dia bukan gugus pereduksi. Tetapi ketika kita menggunakan reagen-reagen ini, Benedict's, Toland, Fehling, yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula pereduksi, maka fruktosa terdeteksi sebagai gula pereduksi. Kenapa? Karena di dalam kondisi basa akan terjadi rearrangement. Fruktosa yang tadinya bentuknya keton bisa menjadi aldehida. Sehingga fruktosa terdeteksi sebagai gugus pereduksi, meskipun secara struktur awal dia bukanlah gugus pereduksi atau gula pereduksi. Seperti itu ya. Kalau Benedict menunjukkan adanya gula pereduksi, maka dia akan menjadi merah bata. Sama saja dengan Fehling juga merah bata kalau ada gula pereduksi. Nah, Tollens ini akan menjadi ada endapan
perak. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tambahan informasi saja, ada reaksi pemotongan rantai. Seandainya kita mau membentuk C5, maka dari C6 kita bisa menggunakan rough degradation dengan reagen ini. Ataupun kita cuma punya C3 mau bikin jadi C6, maka kita bisa menggunakan Killiani-Fischer dengan reagen ini.